Selamat pagi, Bu dosen. Perkenalkan, saya Dendi Saputri dan teman saya Danis Nabila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan sistem pembayaran SPP SMA 1 Payangan. Sebelum menjelaskan wireframe, kami akan menjelaskan terlebih dahulu user persona yang telah kami buat untuk merancang sistem pembayaran SPP 1 SMA 1 Payangan ini. Next, please. User persona kami itu ada yang bernama Niputuna Tania Dea Maharani, seorang siswi kelas 11 SMA 1 Payangan. Berdasarkan hasil analisis yang kami temukan, beberapa masalah yang dialami pengguna itu ada pembayaran SPP yang masih dilakukan secara manual, sehingga siswa terus datang langsung ke sekolah. Kesulitan mengetahui status pembayaran, serta tidak memiliki riwayat pembayaran yang dapat dilihat kembali. Selain itu, pengguna juga khawatir lambat membayar karena tidak ada pengingat, takut bukti pembayaran hilang, dan merasa proses pembayaran masih kurang efisien. Berdasarkan masalah tersebut, kebutuhan pengguna adalah sistem yang sederhana dan mudah dipahami, dapat menampilkan informasi tagihan, menyediakan bukti pembayaran, serta tetap mudah digunakan meskipun pengguna sebelumnya terbiasa melakukan pembayaran secara manual. Oleh karena itu, kami merancang antarmuka yang sederhana dengan fitur yang hanya fokus pada kebutuhan utama pengguna agar mudah dipelajari oleh pengguna pemula. Selanjutnya, kami akan menjelaskan rancangan wireframe yang kami buat berdasarkan kebutuhan user persona tersebut. Yang pertama ini adalah halaman desktop untuk halaman login. Di halaman pertama ini terdapat halaman login. Halaman ini digunakan sebagai akses awal sebelum masuk ke sistem. Pengguna itu hanya perlu memasukkan NIS dan memasukkan password yang sudah diberikan dari sekolah. Kami membuat tampilan sederhana hanya terdiri dari dua kolom, yaitu memasukkan NIS dan memasukkan password, supaya pengguna merasa lebih mudah untuk login ke dalam sistem SPP pembayaran. Next, setelah itu ada halaman beranda. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman beranda. Halaman ini menampilkan informasi utama seperti status pembayaran SPP serta jumlah tagihan bulan berjalan. Serta di bawahnya ini ada pengingat batas waktu pembayaran. Kami juga menyediakan tombol bayar sekarang agar pengguna dapat langsung menuju proses pembayaran tanpa harus mencari menu lainnya. Di sisi kiri terdapat menu navigasi yang memudahkan pengguna berpindah halaman. Setelah itu ada halaman pembayaran. Next. Halaman pembayaran ini digunakan untuk melakukan proses pembayaran SPP. Pada halaman ini ditampilkan detail pembayarannya seperti nama siswa, kelas, bulan, dan nominal tagihan yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut. Kami juga menampilkan nomor rekening sekolah beserta tombol salin rekening agar lebih praktis. Setelah melakukan transfer, pengguna cukup mengunggah bukti pembayaran dan menekan tombol kirim pembayaran. Setelah itu, ada halaman riwayat pembayaran, yang dimana ini adalah halaman terakhir, yaitu riwayat pembayaran. Halaman ini menampilkan daftar pembayaran yang telah dilakukan, mulai dari bulan pembayaran, setelah itu tanggal pembayaran hingga nominal pembayaran. Pengguna juga dapat melihat kembali bukti pembayaran yang telah diunggah sehingga tidak perlu menyimpan bukti pembayaran secara manual. Setelah itu di pojok kanan atas terdapat ikon garis 3 yang berfungsi sebagai fitur filter riwayat pembayaran. Fitur ini digunakan untuk mengurutkan riwayat pembayaran berdasarkan pembayaran terbaru atau pembayaran terlama. Dengan adanya filter ini, pengguna dapat lebih mudah menemukan data pembayaran yang ingin dilihat tanpa harus mencari secara manual. Setelah itu akan dijelaskan versi mobile oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan wireframe versi mobile dari sistem pembayaran SPP untuk sekolah SMA 1 Negeri Payangan.
Wireframe ini itu dirancang agar pengguna dapat melakukan seluruh proses pembayaran melalui smartphone dengan tampilan yang lebih sederhana dan nyaman digunakan. Di wireframe versi mobile ini, di halaman pertama terdapat halaman login, yang dimana di sini terdapat foto atau logo profil sekolah sebagai identitas aplikasi atau sistem. Pengguna diminta untuk memasukkan NIS dan password untuk melakukan autentikasi sebelum masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya adalah halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat ucapan selamat datang kepada pengguna yang telah berhasil login tadi. Lalu di bawahnya terdapat informasi dari status SPP, di mana jika pengguna belum melakukan pembayaran, maka status SPP ialah menjadi belum lunas dengan nominal total tagihan yang harus dibayarkan pada waktu tersebut. Jika pengguna telah melakukan pembayaran, maka status SPP berubah menjadi lunas dengan tagihan bulan menjadi 0. Di bawah informasi pembayaran terdapat reminder di mana batas waktu yang harus dilakukan oleh pengguna untuk melakukan pembayaran sesuai tenggat jadwal yang telah ditentukan. Lalu jika pengguna ingin melakukan proses pembayaran SPP, maka pengguna bisa menekan tombol bayar sekarang untuk melakukan proses pembayaran berikutnya. Lalu di halaman dashboard ini di bawahnya terdapat button pada bagian bawah layar terdapat button navigation yang dimana sebagai menu navigasi utama sehingga pengguna dapat berpindah ke halaman lain yang lebih cepat hanya melalui satu sentuhan. Lalu di sini terdapat halaman pembayaran SPP. Di halaman ini pengguna dapat melihat rincian pembayaran seperti bulan pembayaran dan total nominal yang harus dibayarkan. Selanjutnya tersedia informasi rekening sekolah sebagai tujuan transfer beserta tombol untuk menyalin nomor rekening agar lebih praktis. Setelah melakukan pembayaran, pengguna dapat mengunggah bukti pembayaran melalui fitur upload yang telah disediakan. Lalu, jika seluruh proses telah selesai, pengguna cukup menekan tombol kirim bukti untuk mengirimkan konfirmasi kepada pihak sekolah jika telah melakukan proses pembayaran. Lalu selanjutnya di halaman riwayat pembayaran. Pada halaman ini ditampilkan daftar pembayaran yang telah dilakukan pengguna mulai dari bulan pembayaran, tanggal pembayaran, nominal, hingga status pembayaran yang telah dilakukan. Dengan adanya riwayat ini, pengguna dapat dengan mudah mengecek transaksi yang telah dilakukan tanpa harus mencari bukti pembayaran secara manual. Lalu selanjutnya pada pojok kanan atas terdapat filter riwayat pembayaran, di mana di sini memudahkan pengguna untuk mengatur tampilan riwayat pembayaran sesuai kebutuhan. Pengguna dapat memfilter data, misalnya hanya menampilkan pembayaran dari 5 bulan terakhir, ataupun mengurutkan riwayat berdasarkan transaksi terbaru maupun yang paling lama. Dengan adanya fitur ini, pengguna itu dapat menemukan informasi pembayaran yang dicari dengan lebih cepat dan tidak perlu mencari secara manual dari seluruh daftar riwayat. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan selamat pagi.